Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif dari program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian dengan NIM G01514104. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya, seperti ciri fisik, fisiologi, perilaku, dan genetik. Jadi, klasifikasi makhluk hidup merupakan cara untuk mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan dan perbedaan yang mereka miliki. Apa sih tujuan dari kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup? Tujuannya adalah agar kita lebih mudah mengenali, mempelajari, dan memahami berbagai jenis makhluk hidup. Sejarah klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam mengenai klasifikasi makhluk hidup, tentu kita sedikit memahami mengenai sejarah klasifikasi makhluk hidup, di mana awalnya dimulai dari pengelompokan sederhana oleh Aristoteles berdasarkan habitat dan bentuk, kemudian dikembangkan oleh Carl Linnaeus memperkenalkan sistem modern dengan nama ilmiah menggunakan dua kata atau binomial nomenclature. Ini juga disebut sebagai pemberian nama ilmiah. Contohnya, genus itu menggunakan huruf besar, spesies menggunakan huruf kecil. Klasifikasi semakin kompleks dengan penambahan kingdom dan pendekatan berbasis genetika untuk memahami hubungan evolusi. Adapun peran ilmuwan dalam klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mengembangkan sistem klasifikasi. Ilmuwan menciptakan sistem yang teratur untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri. Carl Linnaeus misalnya mengembangkan sistem klasifikasi yang kita gunakan sampai saat ini. Yang kedua, memberikan nama ilmiah. Linnaeus juga memperkenalkan nama ilmiah binomial nomenclature, yaitu memberi nama setiap makhluk hidup dengan dua kata seperti Homo sapiens untuk manusia agar lebih mudah dikenali. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan kekerabatan. Ilmuwan mempelajari hubungan antar makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki, baik dari segi fisik, genetik, maupun perilaku yang mengetahui evolusi dan asal-usul spesies. Yang keempat, menggunakan teknologi modern. Dengan bantuan teknologi seperti mikroskop dan analisis DNA, ilmuwan dapat memperbaiki klasifikasi dan mempelajari makhluk hidup yang sulit dilihat atau dipahami sebelumnya. Dan yang terakhir itu mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Melalui klasifikasi yang tepat, ilmuwan dapat membantu dalam upaya pelestarian spesies dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, klasifikasi dilakukan berdasarkan yang pertama ada ciri morfologi atau bentuk tubuh, ukuran, warna, serta struktur luar. Yang kedua ada ciri anatomi, yaitu struktur bagian dalam seperti jaringan atau organ. Yang ketiga ada ciri fisiologi, fungsi tubuh seperti cara bernafas, berkembang biak, dan sistem pencernaan. Yang keempat, ciri biokimia, yaitu komposisi kimia dalam tubuh seperti DNA, RNA, dan protein. Dengan menggunakan berbagai ciri-ciri ini, kita dapat mengelompokkan makhluk hidup dalam sistem yang lebih teratur dan logis.
Proses ini bukan hanya untuk mengidentifikasi spesies, tetapi juga untuk memahami bagaimana makhluk hidup berevolusi dan saling berhubungan satu sama lain. Tingkatan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem hierarki taksonomi, terdapat tingkatan dari yang paling umum hingga yang paling spesifik. Contohnya, yang pertama itu ada kingdom, yang kedua phylum atau divisio, yang ketiga kelas, yang keempat ordo, yang kelima family, yang keenam genus, dan yang terakhir yaitu spesies. Contohnya manusia, kingdom, animalia, phylum, chordata, kelas, mamalia, ordo, primates, family, hominidae, genus, homo, dan spesiesnya yaitu homo sapiens. Takson adalah kategori atau kelompok dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Setiap makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, dan kelompok-kelompok ini disusun dalam urutan hierarki yang semakin spesifik. Berikut adalah penjelasan tentang takson dalam klasifikasi. Yang pertama itu kingdom atau kerajaan. Kategori terbesar dalam klasifikasi mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri dasar yang sangat umum. Contoh, animalia, hewan, plantae, tumbuhan. Yang kedua, phylum atau divisio, mengelompokkan organisme berdasarkan struktur tubuh dan ciri-ciri umum lainnya. Contoh, chordata memiliki notochorda, anthropoda hewan bercangkang. Yang ketiga itu kelas, mengelompokkan organisme yang lebih spesifik. Contoh, mamalia, burung atau aves. Yang keempat, order atau ordo, mengelompokkan lebih lanjut berdasarkan kesamaan yang lebih mendetail. Contoh, karnivora pemakan daging, primates manusia dan kerabatnya. Yang kelima, family, kelompok yang lebih spesifik lagi berdasarkan ciri yang lebih terperinci. Contohnya, hominidae atau keluarga manusia dan kerabatnya. Yang keenam yaitu genus, kelompok yang terdiri dari spesies yang sangat mirip. Nama genus ditulis dengan huruf kapital dan diikuti oleh nama spesies. Yang terakhir yaitu spesies, kelompok makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sangat mirip dan dapat saling berkembang biak, menghasilkan keturunan yang subur. Makin rendah tingkatan takson, makin spesifik pengelompokannya. Klasifikasi ini memudahkan ilmuwan untuk memahami hubungan antar makhluk hidup. Sistem klasifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem klasifikasi? Sistem klasifikasi merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Nah, yang pertama itu ada sistem dua kingdom, yaitu mengelompokkan menjadi plantae, tumbuhan, dan animalia atau hewan. Yang kedua, sistem 5 kingdom. Yang pertama itu ada monera, yang kedua prosista, yang ketiga ada fungi, yang keempat plantae, dan yang terakhir animalia. Dan yang ketiga yaitu sistem 3 domain. Yang pertama archaea, yang kedua bakteria, dan yang terakhir eukarya. Jadi, klasifikasi makhluk hidup merupakan cara untuk mengelompokkan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Sistem ini mempermudah kita untuk mengidentifikasi dan memahami terhadap
keanekaragaman hayati. Selain itu, klasifikasi ini juga mencerminkan hubungan evolusi antar organisme sehingga berguna dalam penelitian dalam upaya pelestarian lingkungan. Sekian penjelasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.